Long March dilakukan ratusan buruh dari berbagai aliansi menggunakan sepeda motor dan mobil komando. Aksi Long March ini dikawal sejumlah anggota kepolisian dan Satpol PP agar tidak mengganggu pengendara lain. Ratusan buruh dari berbagai aliansi ini rencananya akan menuju ke depan Patung Kuda Jakarta Pusat. Mereka menuntut agar pemerintah mencabut Undang-Undang Omnibus Law yang dinilai sangat merugikan para pekerja. Diperkirakan masa aksi yang hadir dalam aksi ini mencapai 15.000 orang dari berbagai wilayah di Pulau Jawa, mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur. Dan itu kita sudah bolak-balik aksi ya, cabut, tolak Undang Cipta Kerja, dikasih P2SK yang reformasi keuangan tuh kan. Terus yang terakhir ini Omnibus Law kesehatan. Intinya semuanya itu bukan memperbaiki keadaan pekerja buruh, itu mereduksi, ngurangin. Nah, apa saja yang kurang itu? Dari formula makan yang namanya upah minimum itu regresi, dikurangi. Kemudian pesangon, itu banyak yang nggak tahu nih pekerja buruh nih, pesangon itu disaniring sampai 35%, dari mana hitungannya? Untuk mengamankan jalannya demonstrasi, sebanyak 6.612 personil gabungan dikerahkan. Selain itu, rekayasa lalu lintas juga dilakukan, khususnya dari Jalan Medan Merdeka Barat ke arah Istana Negara. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Mario Dandi dan Shane Lucas, dua terdakwa dalam kasus penganiayaan David Ozora, kembali hadir dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini. Keduanya melanjutkan sidang tuntutan yang dipimpin oleh Hakim Ketua Alimin Ribut. Namun persidangan belum bisa dilanjutkan. Hal ini disebabkan jaksa penuntut umum masih melakukan penyempurnaan berkas dan belum melengkapi tuntutan. Karena ketidaksiapan jaksa penuntut umum, hakim akhirnya memutuskan sidang ditunda. Menanggapi hal ini, ayah David Ozora, Jonathan Latumahina, yang juga hadir mengungkapkan kekecewaannya. Ya kecewa ya. Beberapa menit lalu ketika ditanya sama teman-teman wartawan bagaimana, ya kita optimis. Karena sudah terlalu lama juga seperti tadi disampaikan Melissa. 6 bulan. Dan kemarin kita tahu bahwa hari ini tuntutan itu juga diperkuat, ada TikTok itu ya dari Humas. Dari Humas bahwa hari ini sidang tuntutan, tetapi ternyata jaksanya belum siap. Dan tadi teman-teman pasti juga lihat ada yang aneh. Biasanya pengacara-pengacara berdua itu komplit dari awal. Seperti udah tahu ya. Hari ini nggak datang. Seperti udah tahu gitu. Ya ini sih pikiran buruk aja ya. Tapi ya beginilah. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal ya tahu sendiri, yang kemarin kasasi aja tiba-tiba bisa di hukuman mati, udah jadi seumur hidup, diskon. Sidang sendiri akan dilanjutkan pada hari Selasa 15 Agustus 2023 mendatang. Tim liputan iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo menyapa David Ozora dalam video call yang dilakukan saat David bersekolah dan Jokowi tengah menjajal LRT Jabodebek 3 Agustus lalu. Dalam kesempatan yang sama, ayah David Ozora, Jonathan Latumahina, mengungkap ada pertanyaan dari David kepada Presiden Jokowi terkait aliran musik yang disukai. Jonathan juga mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo atas doa dan perhatiannya kepada David. Kalau kita ingat lagi, ini perkara sudah 6 bulan ya dari proses kejadian tanggal 22 Februari 2023 sampai hari ini 6 bulan. Kalau mengingat sebuah kasus penganiayaan, rasanya ini sudah cukup lama ya. Dan kita berharap hari ini jaksa sudah ready untuk membacakan tuntutannya. Tetapi ternyata ditunda lagi, kita tidak tahu terkait ketidaksiapan apa jaksa sehingga diundur lagi. Mudah-mudahan segera diberikan kesiapan lah pada jaksa. Saksi yang dihadirkan ialah pejabat Bakti Kominfo terkait proyek BTS 4G, Direktur Infrastruktur Bakti Kominfo Bambang Nugroho, dan pejabat pembuat komitmen PPK Bakti Kominfo Elvano Hatorangan.
Pada persidangan kali ini, Hakim Ketua Fahzal Henry menanyakan soal konfrontir saksi. Namun jaksa menyebutkan konfrontir belum dapat dilakukan karena ada saksi yang berhalangan hadir. Silakan Pak, duduk di samping penasihat. Video berdurasi 56 detik yang berisi mobil SUV warna hitam berplat merah dengan nomor polisi BG44HZ viral di media sosial usai kedapatan menerobos jalan yang tengah dicor. Tengok bos, hancur bos. Makso. Akibatnya kondisi jalan yang baru dicor kembali rusak. Kejadian itu terjadi di Jalan Desa Es Kertosari, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan. Menurut informasi, mobil merupakan milik Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga pemerintah Kota Lubuk Linggau. Sebelumnya para pekerja proyek mengaku sudah melarang mobil untuk melintas, namun sopir mengancam akan menghubungi Bupati Musirawas jika tidak diizinkan lewat. Apa yang kita orang yang di sini melarang semuanya. Apa yang kata yang pengemudi ucapkan, Pak? Saat pengemudi itu ngomong katanya kapan ndak diizini lewat, nak telepon Bu Ratna. Oh, Bu Ratna itu siapa Pak? Itu Bupati ya. Para pekerja proyek akhirnya kembali merapikan coran jalan yang rusak. Sementara itu hingga kini belum ada keterangan dari pihak Kadispora Pemkot Lubuk Linggau terkait kejadian tersebut. Dari Musirawas, Sumatera Selatan, Faizal Agustiawan, iNews melaporkan. Tengok bos, hancur bos. Sri Widya Stuti, ibu rumah tangga ini ditemukan tewas bersimbah darah di dapur rumahnya kawasan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Awalnya warga sekitar mendengar teriakan dari dalam rumah. Warga mencoba masuk dan mendobrak pintu kamar dan menemukan bapak dan anaknya bersimbah darah. Warga lain lalu mengecek ke bagian belakang rumah dan menemukan sang ibu sudah bersimbah darah karena luka di sejumlah bagian tubuh. Kuat dugaan pelaku adalah sang anak berinisial R. Pasalnya, dari keterangan saksi termasuk korban sang ayah, diketahui sempat terjadi cekcok antara R dengan orang tuanya perihal masalah keluarga. Nggak ada informasi ribut itu baik orangnya. Emang keluarga baik orang keluarga. Baik anaknya juga baik. Baik anaknya. Juga pokoknya semua baik ya. Nah, jadi kalau untuk motif sementara kita masih lidik, tapi keterangan awal kita peroleh bahwa adanya permasalahan keluarga lah, internal keluarga antara anak dengan orang tuanya. Kini suami korban serta terduga pelaku R dirawat di rumah sakit. Kondisi suami korban sudah berangsur membaik dan sudah bisa dimintai keterangan. Ajang kecantikan Miss Universe Indonesia 2023 mendadak jadi sorotan. Hal ini bermula dari laporan terkait dugaan pelecehan seksual kepada sejumlah finalis. Diduga peristiwa pelecehan tersebut terjadi pada Selasa 1 Agustus 2023, tepatnya beberapa hari sebelum Grand Final Miss Universe Indonesia dilaksanakan. Bentuk pelecehan diantaranya yakni body checking tanpa busana yang dilakukan bukan di tempat privat dan disaksikan lawan jenis, serta tidak masuk dalam susunan acara. Kasus ini menjadi sorotan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno. Sandiaga berjanji Kemenparekraf akan mengawal proses hukum yang sedang berjalan, mengingat Miss Universe merupakan salah satu dari Duta Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia. Kami sudah mendapat laporan dan sudah menerjunkan tim untuk ikut memantau dan mengevaluasi karena duta-duta wisata juga miss-miss di seluruh wilayah Nusantara ini kami melihat sebagai bagian daripada promosi pariwisata dan produk-produk ekonomi kreatif. Tentunya harus kita jaga, apalagi yang berkaitan dengan tindakan-tindakan yang berpotensi melanggar hukum seperti pelecehan seksual dan lain sebagainya. Kemenparekraf masih menunggu hasil penyelidikan dari kepolisian terkait kasus tersebut. Sandiaga Uno juga berharap kejadian ini tidak terulang di ajang-ajang kecantikan lain. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Dalam kegiatannya meninjau LRT Jatimulya,
Presiden Joko Widodo menanggapi perubahan hukuman untuk Ferdi Sambo dan terpidana lainnya dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Presiden menyatakan tetap menghormati proses hukum yang telah berjalan. Saya menghormati keputusan yang ada. Kita harus menghormati. Diketahui sebelumnya keempat terpidana sempat mengajukan banding, namun banding keempatnya ditolak. Pengadilan Tingkat Tinggi DKI Jakarta juga memperkuat vonis mati Sambo. Namun dalam sidang kasasi berikutnya, Hakim Agung setuju mengurangi hukuman keempat terpidana. Ferdi Sambo semula dihukum mati menjadi seumur hidup. Putri Chandrawati semula 20 tahun menjadi 10 tahun. Ricky Rizal semula 13 tahun menjadi 8 tahun. Kuat Ma'ruf semula 15 tahun menjadi 10 tahun. Putusan pengurangan hukuman diketok oleh 5 orang Hakim Agung. Dalam pengambilan keputusan terjadi dissenting opinion di antara Hakim Agung. 3 Hakim Agung setuju pengurangan putusan. Mereka adalah Hakim Ketua Suhadi, Hakim Anggota Soeharto, dan Yohanes Priyana. Sementara 2 Hakim Agung, Jupriyadi dan Desnayeti, menolak pengurangan putusan. Namun kedua hakim ini kalah suara dari 3 majelis hakim lainnya. Akhirnya putusan hakim adalah mengurangi vonis Sambo menjadi seumur hidup. Tim Liputan iNews melaporkan. Relawan Jokowi menginisiasi kajian politik dengan tema membuka peta pemilih muda 2024 bersama generasi milenial dan Gen Z. Sosok Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi perhatian karena dinilai memiliki banyak prestasi saat menjadi kepala daerah di Jawa Tengah. Dukungan generasi milenial dan Gen Z ini tentunya sangat penting, mengingat suara generasi muda bisa menjadi faktor penentu dalam Pilpres 2024 nanti. 60% hampir jumlah pemilih kita adalah Gen Z dan milenial. Kalau tidak banyak circle-circle semacam ini, maka repotlah kita. Ganjar Pranowo diyakini mampu menjadi sosok pengganti Presiden Joko Widodo. Politisi asal PDI Perjuangan ini dipercaya bisa dengan cepat melanjutkan program pembangunan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya. Dari Jakarta, Abdul Aziz, Aulia Syah Ramadan, iNews melaporkan. Setelah selesai studi, berkaryalah. Ilmunya jangan diendapkan untuk diri sendiri. Dan yang paling penting, saya titip pulang. 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 Pernyataan Presiden Jokowi dalam acara LPDP Festival 2023 Jakarta ini ditujukan kepada penerima beasiswa LPDP di luar negeri. Jokowi meminta kepada mereka untuk memanfaatkan ilmunya dengan baik dan berkontribusi dalam pembangunan di Indonesia. Salah satu mantan penerima beasiswa LPDP yang sukses berkarir di luar negeri serta mampu berkontribusi untuk negara adalah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. 7 tahun menjadi diaspora atau warga Indonesia yang bekerja dan menimba ilmu di luar negeri, Kang Emil tidak lupa memberikan kontribusi terbaiknya untuk negara. Dan alhamdulillah Allah memberikan takdir pas saya pulang, kenyang dengan pengalaman 7 tahun di luar negeri, menjadi arsitek, kemudian terpilih wali kota dan sekarang gubernur, memberikan pengalaman yang sangat luar biasa. Kang Emil pun menitip pesan bagi anak-anak muda untuk terus mengambil kesempatan beasiswa LPDP, serta jangan ragu dan takut untuk menimba ilmu di negeri orang. Sebab di masa depan, Indonesia membutuhkan generasi muda yang cerdas dan pintar untuk memimpin dan membangun bangsa. Tim Liputan iNews melaporkan. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Kompilasi berita olahraga paling top dan sensasional, baik dalam dan luar negeri. Kamu menyaksikan Top Sport bersama saya, Sanjureka Ramai.
Astagfirullah. Kasih astagfirullah. Detik-detik sebuah kapal tenggelam terekam kamera warga. Kapal yang tenggelam adalah kapal motor cahaya Fajar pertama. Diketahui kapal ini berlayar dari Parepare, Sulawesi Selatan menuju Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Nahas, akibat ada kebocoran pada lambung kapal. Kapal dengan cepat karam di tengah laut perairan Mamuju, Desa Ahu, Kecamatan Tapalang Barat, Selasa sore kemarin. Dengan jumlah ABK 11 termasuk nahkoda yaitu Pak Jumri, keseluruhan ABK selamat. Dengan penyelamatan dibantu oleh masyarakat Desa Ahu dan Desa Dongkait dengan menggunakan kapal ketinting. Untuk sementara ABK ditampung di rumah Pak Desa Ahu. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian yang ditimbulkan ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Fendi Christian, iNews melaporkan. Inilah video yang menunjukkan saat sebuah mobil Innova berplat merah BG44HZ melintas di jalanan yang tengah dicor. Peristiwa ini terjadi di Desa Kertosari, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Musirawas. Akibat kejadian ini, jalan yang baru dicor pun menjadi rusak. Belakangan diketahui bahwa mobil dinas yang nekat melintas tersebut adalah milik Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Lubuk Linggau. Para pekerja menyebut sebenarnya sudah melarang mobil dinas tersebut melintas. Namun si pengendara mengancam akan menelpon Bupati Musirawas. Di saat mereka mobil itu melintas, Pak, ada larangan nggak dari kita? Ada. Nah, apa yang kita orang yang di sini melarang semuanya. Apa yang kata yang pengemudi ucapkan, Pak? Pengemudi ngomong katanya kapan ndak diizini lewat, nak telepon Bu Ratna. Oh, Bu Ratna itu siapa, Pak? Itu? Bupati ya. Di saat sudah melintasi jalan, apa ada penyampaian minta maaf atau gimana? Nggak ada, langsung aja, langsung lewat. Langsung lewat aja ya, Pak. Para pekerja juga menyebut selain mobil dinas tersebut ada juga kendaraan lain yang hendak melintas, namun kendaraan yang lain mengurungkan niat ketika mengetahui adanya perbaikan jalan dan memilih putar balik. Dari Musirawas, Sumatera Selatan, Faisal Agustiawan, iNews melaporkan. Video penganiayaan siswa sekolah menengah atas di Kabupaten Pidi Aceh viral di media sosial. Dalam rekaman video amatir, tampak seorang siswa dianiaya secara brutal oleh dua siswa lainnya. Salah satu pelaku tampak mencekik dan memegangi korban dari belakang, kemudian pelaku lainnya memukul korban berkali-kali. Siswa lainnya yang juga berada di dalam kelas tampak berusaha sesekali menyudahi penganiayaan. Diketahui peristiwa ini terjadi di dalam ruang kelas 11 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sakti Pidi Aceh pada Sabtu 5 Agustus. Pihak sekolah dan guru baru mengetahui adanya perkelahian tersebut setelah videonya viral. Menurut pihak sekolah, penganiayaan berawal dari saling ejek antara pelaku dan korban hingga berakhir dengan perkelahian dan penganiayaan. Pada hari Sabtu, tanggal 5 Agustus saat jam istirahat, sepertinya mereka sudah ada rencana untuk berkelahi, namun tidak ada yang tahu. Dan sudah kami bawa mereka beserta ayahnya, didampingi ayahnya untuk dilakukan visum dan melakukan ronsen kepala untuk memastikan tentang kesehatan daripada anak kami tersebut. Pihak sekolah sudah memediasi siswa yang terlibat dan juga para orang tua dengan melibatkan aparat kepolisian. Belum diketahui apakah ada sanksi bagi kedua siswa pelaku penganiayaan. Dari Kabupaten Pidi Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. Inilah pelaku yang berprofesi sebagai ojek online yang diduga meludah paksa seorang warga negara Brazil yang berinisial GWL berusia 26 tahun. Meludah paksa terjadi pada 7 Agustus 2023 lalu di sekitar Pantai Nyang-Nyang, Jimbaran Kuta Selatan, Badung, Bali. Kejadian berawal saat korban hendak pulang ke villa tempatnya menginap dengan memesan ojek online. Dalam perjalanan, terduga pelaku meludah paksa korban sebelum tiba di lokasi tujuan.
Pasca kejadian pelaku kabur keluar Bali dan polisi berhasil menangkap pelaku di rumah kerabatnya di Pasuruan, Jawa Timur. Pelaku kini masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolda Bali. Tanggal 7 Agustus tahun 2023 sekira pukul 4 sampai pukul 5 dini hari. Itu terjadi di salah satu TKP-nya di Jalan Kosong, itu Jalan Nyang-Nyang, Jimbaran Kuta Selatan, Badung. Di situ antara korban dan pelaku itu diindikasikan ada tidak pidana dimaksud, yaitu pemerkosaan. Di Serang, Banten, kasus pencurian uang yang dilakukan oleh 2 warga negara asal Tiongkok Cina disidang di Pengadilan Negeri Serang. 2 terdakwa menjalani sidang tanpa didampingi penasihat hukum dan penterjemah. Dalam sidang kali ini, kuasa hukum terdakwa memperlihatkan BAP tambahan kepada kedua terdakwa, di mana terdapat tanda tangan penterjemah yaitu Kuok Budi Dharma yang selama pemeriksaan di kepolisian dan di persidangan menjadi penterjemah yang ditunjuk oleh pengadilan. Terdakwa hanya menandatangani saja, tidak diberi kesempatan untuk membaca atau apa, dan juga tidak didampingi pengacara dan translate. Penasihat hukum terdakwa mengklaim kliennya yang telah berinvestasi dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, namun malah dikriminalisasi. Dari Denpasar, Bali dan Serang, Banten, Indra Ari dan Mahesa Apriandi, Ainus melaporkan. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 10 malam. BWF Across Continental Tour 2023 live iNews, your home of badminton. Belum hilang dari ingatan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat yang diotaki Verdi Sambo membuat heboh rakyat Indonesia. Dengan demi persidangan dihadapi mantan Jenderal Bintang 2 Polri ini hingga akhirnya vonis pun dijatuhkan. Verdi Sambo dihukum mati untuk kasus pembunuhan berencana anak buahnya. Tak terima divonis mati, Verdi Sambo melalui kuasa hukumnya mengajukan banding. Bukan mendapat keringanan, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta malah memperkuat putusan hukuman mati Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun upaya Sambo tak berhenti di situ. Dia pun mengajukan upaya hukum lebih tinggi ke Mahkamah Agung. Strategi hukum Sambo akhirnya berhasil. Majelis Hakim tingkat kasasi di Mahkamah Agung memberi putusan lebih ringan menjadi hukuman seumur hidup dari semula hukuman mati. Terdakwa Verdi Sambo, SH, SIK, MH, putusan PN, pidana mati, putusan PT, menguatkan, pemohon kasasi diajukan oleh penuntut umum dan terdakwa. Amar putusan kasasi, tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan. Menjadi melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Pidana penjara seumur hidup. Dalam memutuskan vonis kasasi Sambo, ada perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim Mahkamah Agung. 2 hakim tetap memutuskan vonis mati, namun 3 hakim lainnya meringankan dengan hukuman seumur hidup. Ancaman topan Khanun menghantam bumi perkemahan di Jeolla Utara, Korea Selatan. Sebanyak 36.000 peserta Jambore Pramuka Dunia 2023 di Korea Selatan harus dievakuasi.
imbas potensi topan Khanun yang diprediksi terjadi mulai 9 hingga 10 Agustus 2023. Puluhan ribu peserta Jambore dari 156 negara direlokasi ke berbagai tempat, salah satunya ke Seoul. Selain itu, pemerintah setempat juga menyiapkan 1.000 bis untuk merelokasi para peserta. Selain topan Khanun, Jambore di Korea Selatan juga sempat didera panas ekstrim. Akibatnya sekitar 400 peserta dilarikan ke rumah sakit dengan gejala ringan, seperti sakit kepala dan kelelahan. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi menyebut kontingen Indonesia yang mengikuti Jambore sudah dievakuasi ke Wokwang University menggunakan 40 bus. Proses pemindahan sudah mulai berjalan dan didampingi oleh tim KBRI yang sudah berada di Wokwang University. Kemarin saya mendapatkan informasi bahwa jumlah bus yang untuk kontingen Indonesia sekitar 40-an. Tapi sekali lagi, bus yang diperlukan tentunya sejumlah yang dapat mengangkut seluruh anak-anak. Kegiatan yang dirancang hingga 12 Agustus mendatang ini masih berlangsung di tengah cuaca panas yang menjadi tantangan kontingen Indonesia dalam event internasional itu. Sementara itu, Ketua Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Tengah, Atiko Supriyanti menyempatkan diri berkunjung ke area perkemahan Jola Utara, Korea Selatan untuk memastikan kondisi para kontingen Indonesia. Dalam unggahan di media sosialnya, Atiko sempat berpartisipasi dalam sejumlah agenda Jambore Dunia 2023 di tengah suhu panas ekstrim mencapai 40 derajat Celcius. Kebetulan itu memang lokasinya di Saemanggung itu adalah pulau reklamasi ya Mbak. Jadi pantai reklamasi, jadi kemungkinan belum pernah dipakai untuk kegiatan. Sendiri kan pantai di summer itu pasti panas sekali. Jadi tantangan utama para peserta Jambore di Korea Selatan ketika saya datang ke sana itu suhunya berkisar antara 39-40 derajat ketika siang hari. Jadi awalnya itu juga untuk pendinginan peserta itu agak terbatas. Tetapi tanggal 4 dari UK sama US itu memutuskan untuk menarik pasukan. Kemudian Korea Selatan itu juga mendatangkan polisi, tentara, dan pihak-pihak yang terkait untuk membantu pelaksanaan Jambore Korsel ini di Jambore Dunia ini, Mbak. Jadi ada bis-bis yang digunakan untuk peserta bisa mendinginkan ketika panas sekali. Nah, awalnya memang cuma seperti itu, yang kayak kanopi, tapi di situ ada pendinginnya. Ada juga air, tetapi memang awalnya jumlahnya agak terbatas, Mbak. Meski lokasi Jambore sudah dipindahkan, namun kontingen pramuka dari Amerika Serikat, Inggris, dan Singapura memutuskan untuk menarik diri dari acara ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan. Untuk masa depan kita teman-teman.
hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini dari Jepang disebut sebagai kariraisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh, lemon. Lemon Iya. fresh kita peres. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Sebuah kendaraan minibus dan 3 sepeda motor mengalami kecelakaan lalu lintas di Jalan Lintas Sumatera Batu Raja Oku Sumsel. 6 orang harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami kecelakaan. Informasi berhasil dihimpun minibus bernomor polisi BG 1528FF yang dikendarai jauh hari melintas dari arah Martapura menuju Batu Raja. Tiba di lokasi, minibus hilang kendali dan menabrak serta menyeret 3 sepeda motor. Akibatnya 6 korban mengalami luka berat. Siti, pemilik gerobak buah-buahan yang juga menjadi korban, mengatakan saat itu dirinya sedang membersihkan gerobak mendengar suara tabrakan keras. Beruntung dirinya sempat melarikan diri sehingga hanya gerobaknya saja yang tertabrak. Pas noleh ke arah situ, mobil itu langsung ngeret motor itu, ngarah ke tempat kami. Berapa ikut motor digeret? 2 apa? 2 yang aku jingok tuh, 2 yang digeretnya tuh. Nah, uji kumak ngapa ngarah tempat kami ini kan lari uji ku. Saat ini 6 korban masih dalam perawatan intensif di Rumah Sakit Ibnu Sutowo Batu Raja. Polisi yang mendatangi TKP langsung mengevakuasi sepeda motor dan mobil ke Satlantas Polres Oku. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Zuharman divonis alami buta setelah mata kanannya diketapel oleh pelaku AJ yang merupakan wali murid. Kondisinya saat ini terus berangsur baik. Korban Zuharman sendiri dilakukan penanganan medis di Rumah Sakit AR Bunda Lubuk Linggau, terus didampingi anak dan istrinya. Kasus yang dialami Zuharman juga mendapat perhatian dari Dirjen Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan, yakni Putra Asga Elefri, yang datang menjenguk Rumah Sakit AR Bunda. Kedatangannya untuk memberi dukungan baik moral maupun material kepada Zuharman. Korban sudah bisa mulai tersenyum dan ikhlas menerima ini, tapi tentu saja proses hukum tetap berjalan. Menyikapi mengenai adanya kekerasan terhadap guru, pihaknya dalam waktu dekat akan mengeluarkan regulasi untuk mencegah atau regulasi anti kekerasan di sekolah. Tentu ini lebih paham teman-teman ini ya, penegak hukum, prosesnya pasti sedang berjalan di kepolisian, kemudian semua sudah berproses, kita percayakan kepada kepolisian sudah. Dari Lubuk Linggau, Faizal Agustiawan, iNews melaporkan. Sebelas remaja yang akan tawuran ini diamankan kepolisian sektor wilayah Sukarami, Palembang bersama sepeda motor yang digunakan. Para remaja ini ditangkap di Jalan Soekarno-Hatta, Sukarami, Palembang sekitar pukul 2 dini hari. Aksi persiapan ajang tawuran direkam warga dan viral di media sosial. 11 remaja yang diamankan dilakukan pemeriksaan dan pendataan di Mapolsek Sukarami, Palembang. 4 diantaranya masih berstatus pelajar, bahkan salah satu pelajar ini ditangkap atas kepemilikan atau sedang membawa senjata tajam jenis pedang, sedangkan lainnya pengangguran dan putus sekolah. Polisi mengamankan barang bukti pedang serta sebuah stik golf yang dibuang saat polisi melakukan penangkapan. Bahkan ada remaja yang diamankan untuk ketiga kalinya berurusan dengan kasus sama. Polisi mengambil tindakan dengan memberikan sanksi, diserahkan ke Dinas Sosial untuk dilakukan pembinaan di tempat rehabilitasi. Isak tangis orang tua dan para remaja tawuran ini pun pecah saat dipertemukan di kantor polisi. Dari 11 orang ini yang berhasil kami amankan membawa sajam itu 1 orang. Nah 1 orang ini kami proses sesuai dengan peraturan dan sesuai dengan hukum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kami proses sesuai dengan aturan sehingga akan kami sesuaikan dengan SOP penegakan hukum di sini. Nah di sini kami undang rekan-rekan media biar ketahuin ini orang tua dari anak-anak tersebut.
Nah dari 11 ini 10 lainnya akan dilakukan pembinaan oleh rekan-rekan Dinsos. Di sini kami Polisi mengharapkan peran orang tua dalam memperhatikan anaknya, terutama pada jam malam. Polisi juga sudah berkoordinasi ke pihak sekolah terhadap muridnya yang terlibat tawuran. Dari Palembang, Firdaus Anyus melaporkan. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan. Untuk masa depan kita teman-teman. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 9 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 10 malam. BWF Across Continental Tour 2023 live iNews, New Home of Badminton. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Ya, kasih barang. Itu freezer nawa langsung dimasukkan. Buat aku dulu, kalau nggak dikasih kabaret warnanya nggak akan itu kayak di bawah ini. Iya. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya. iNews File, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya? Ruas jalan ini amblas membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Wallaby hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, iya. Kita perut. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews.
Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. Enak, bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Naiki mobil tahanan, saya akan masuk ke tender sana. Muatannya akan dijawab tuntas dan berkelas. Dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih cukup kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu? The Prime Show with Aiman. Setiap Rabu pukul 9 malam. Namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan. Untuk masa depan kita teman-teman. Ratusan warga Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa, Banjuasin melakukan aksi unjuk rasa dengan berjalan kaki sekitar 5 km sepanjang Jalan Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa, Banjuasin. Aksi demonstrasi warga buntut dari keresahan akibat aktivitas angkutan tanah galian yang kerap konvoy dan kebut-kebutan sehingga warga khawatir saat melakukan aktivitas sehari-hari. Warga menuntut pihak pemerintah dan pihak penegak hukum agar bertindak tegas menertibkan angkutan galian tanah yang meresahkan warga tersebut. Warga mengancam akan melakukan aksi lebih besar apabila aksi warga tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah dan aparat penegak hukum. Karena terlalu mengganggu aktivitas daripada warga-warga yang adalah baik anak sekolah dan para ibu-ibu merasa ketakutan melewati dan juga merasa konvoy dan juga melebihi kapasitas muatannya dan juga jalan itu jadi sempit. Akhirnya perawatan jalan juga sudah banyak rusak, jembatan juga sudah mulai turun. Warga desa Talangbuluh, Kecamatan Talang Kelapa juga mengeluhkan angkutan galian tanah lantaran memakan korban jiwa. Dari Banjuasin, Muhammad Riza Fahlevi, iNews melaporkan. Ratusan warga desa Sukaraya Baru, Kecamatan STL Ulu, Trawas, Kabupaten Musirawas, bersama Posko Orange dan Suara Muda kelas pekerja SMKP Lubuk Linggau turun ke jalan dan mendatangi kantor Mapolres Lubuk Linggau. Dalam aksinya di depan Mapolres Lubuk Linggau, para pendemo mendesak agar Kapolres Lubuk Linggau dicopot. Desakan pencopotan ini disampaikan buntut dari kekecewaan terhadap oknum anggota Polres Lubuk Linggau yang diduga meminta uang damai sebesar 25 juta kepada salah seorang pedagang dari desa Sukaraya bernama Herianto. Juru bicara Posko Orange yang merupakan perwakilan warga, Muhammad Arira Fitra, menjelaskan Herianto dibawa ke Polres Kota Lubuk Linggau atas dugaan penyalahgunaan angkutan dan perniagaan bahan bakar minyak dan gas bersubsidi. Penangkapan Herianto ini menurut mereka terbilang sewenang-wenang dan dimanfaatkan oleh pihak kepolisian untuk melakukan pemerasan sebagai dalih penyelesaian kasus. Tuntutan kami, satu, kami minta untuk copot
Kapolres sekarang juga. Karena berlaku sewenang-wenang, berlaku tidak adil kepada rakyat. Yang kedua, kami minta untuk kasus Herianto segera dihentikan. Berikan kebijaksanaan kepada Herianto karena dia tidak memiliki niat jahat. Hentikan kasusnya, pulangkan, kembalikan. Masa juga mendesak pihak Polres Kota Lubuk Linggau mencabut perkara Herianto tanpa syarat. Dari Lubuk Linggau, Faizal Agustiawan, iNews melaporkan. Puluhan warga mendatangi lokasi tanah yang berada di Talang Petai, Lorong Bumi Ayu untuk kembali memasang patok yang telah hilang akibat ditimbun tanah Senin pagi. Pemasangan patok ini merupakan bentuk protes warga lantaran telah membayar lunas tanah kaplingan di lokasi tersebut. Sebelumnya warga juga sempat meminta CV Jakabareng Permai bertanggung jawab atas sengketa yang terjadi dan menanyakan legalitas tanah yang mereka beli. Sebanyak 79 kapling tanah, bahkan beberapa warga sudah ada yang diterbitkan sertifikat oleh pihak CV. Namun beberapa tahun kemudian datang seorang warga yang mengklaim tanah tersebut miliknya dan diduga melakukan perusakan. Harapan kami untuk CV Jakal Permai, bagaimana pertanggungjawaban atas tanah ini? Apakah ada ganti rugi atau gimana? Atau dikembalikan lagi kepada kami, gitu kan? Ya kami kan harapan kami besar untuk tanah ini kan. Bahwa memang tanah kami beli dengan CV Jakabareng, terus tanahnya itu berbentuk notaris, kok bisa diklaim orang lain? Sedangkan keabsahan surat orang dari Agustono bin Marto Ikromo ini, kita juga tidak bisa mengetahui bahwa surat asli atau enggak. Warga berharap kepada pihak CV Jakabareng Permai harus bertanggung jawab dan mengembalikan tanah warga yang diduga diserobot oleh seseorang. Dari Palembang, Guntur iNews melaporkan. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. Peristiwa aktual dan faktual. 4 orang yang meninggal, ini berbeda-beda. Urutan penyebabnya apa dong? Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Baru saja saudara, kita Eliezer naiki mobil tahanan. Saya akan langsung ke tender sana. Menelisik lebih dalam. Membuka tabir misteri. Coba masuk dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih cukup kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu? Semua tanya akan dijawab tuntas dan berkelas. Itu belum kita menunggu hasil penyelidikan polisi ya, tapi tentu kita bisa memperkirakan antara mereka dengan yang dipahami oleh kita. Artinya Anda memperkirakan ini lebih dari puluhan, bahkan ribu. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam, hanya di iNews. Saya Aiman Wicaksono, saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 10 malam. BWF Cross Continental Tour 2023 live iNews, your home of badminton.
mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Qaumum min qaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Ya, kasih borong. Itu pijar nawa buat aku dulu. Kalau nggak dikasih kabar, warnanya nggak akan tutup di bawah ini. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya. iNews File, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya? Ruas jalan ini amblas membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata? Tidak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, iya. Kita peres. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. Enak. Bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan. Untuk masa depan kita teman-teman. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Naiki mobil tahanan, saya akan masuk ke tender sana. Muatannya akan dijawab tuntas dan berkelas. Dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya, aromanya masih cukup kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu? The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam. Video berdurasi sekitar 56 detik yang menunjukkan berisi mobil Toyota Innova warna hitam menggunakan plat merah BG44HZ yang diketahui mobil dinas milik Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Kota Lubuk Linggau melintas di jalan yang tengah dibangun atau dicor beton viral di media sosial. Akibatnya jalan yang baru dicor rusak akibat dilindas. Bahkan kejadian itu sempat direkam dalam video oleh pekerja proyek di lokasi sehingga viral di media sosial.
Kejadian tersebut terjadi di Jalan Desa Es Kertosari, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan. Sementara itu salah satu pekerja mengatakan mobil tersebut sudah dilarang untuk melintas. Akan tetapi si pengendara akan menelpon Bupati Musirawas apabila tidak diizinkan melintas. Ya, plat dinas. Tahu nggak nomor platnya berapa, Pak? 44 HZ. HZ ya. Di saat mereka mobil itu melintas, Pak, ada larangan nggak dari kita? Ada. Apa yang kita orang yang di sini melarang semuanya. Apa yang pengemudi ucapkan, Pak? Pengemudi ngomong katanya kapan ndak di sini lewat, nak telepon Bu Ratna. Oh, Bu Ratna itu siapa, Pak? Itu? Bupati. Bupati ya. Dari Musirawas, Faizal Agustiawan, iNews melaporkan. Warga Jalan Lematang RT 69 Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 2 Palembang menggelar beragam perlombaan untuk memperingati HUT RI ke-78. Warga menggelar beragam perlombaan, di antaranya lomba karaoke, biliar, dan memasak. Ajang lomba karaoke paling diminati dan ramai disaksikan warga. Tidak tanggung-tanggung, selain adu olah vokal, peserta juga berusaha menampilkan penampilan maksimal layaknya artis dangdut KDI. Gimana Mas dengan adanya perlombaan tadi? Kami sangat senang dan menghibur karena lomba ini adalah lomba tahunan 17 Agustus. Tadi kelihatannya gimana dengan peserta-peserta lainnya tadi? Peserta yang lainnya sangat bagus-bagus dan suaranya bagus semua. Bagus semua ya. Untuk kita sendiri gimana Mas harapannya sendiri? Harapannya yang penting bernyanyi yang bagus, insya Allah juara 1. Kegiatan ini baru dapat digelar dengan meriah di tahun ini karena 3 tahun sebelumnya seluruh dunia khususnya di Indonesia dilarang menggelar keramaian karena dihantam badai pandemi COVID-19. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, ya. Kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Enak. Bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews.